Hadirin yang saya hormati, Lomba Debat Bahasa Indonesia babak final Jumat 11 November 2016. Tim yang akan bertanding pada pagi hari ini yaitu tim pemerintah dari Kabupaten Bogor dan tim oposisi dari Kabupaten Sukabumi. Bapak dan Ibu, selamat datang pada Lomba Debat Bahasa Indonesia LDBI bagi siswa SMA tahun 2016 tingkat Jawa Barat. Pertama-tama, saya perkenalkan para pendebat. Sebelah kanan saya adalah tim pemerintah. Pembicara pertama adalah Ibu Tasya Salensia. Juri. Maaf Bapak, Ibu. Pertama-tama saya akan perkenalkan para pendebat. Sebelah kanan juri adalah tim pemerintah. Pembicara pertama adalah Ibu Tasya Salensia. Pembicara kedua adalah Ibu Jemima Audrey. Pembicara ketiga adalah Ibu Fiona Fidusia. Sedangkan pembicara balasan atau kesimpulan adalah Ibu Tasya Salensia. Berikutnya saya akan memperkenalkan para pendebat dari tim oposisi. Pembicara pertama adalah Bapak Raihan Fatur Rahman. Pembicara kedua adalah Bapak Rizufar Al-Tarif. Bapak Dafa Alun Sagara. Sedangkan pembicara ketiga adalah Bapak Rizufar Al-Tarif Farsa. Sedangkan pembicara balasan atau kesimpulan adalah Bapak Raihan Fatur Rahman. Bapak dan Ibu, sekarang saya akan memperkenalkan dewan juri kita pada pagi hari ini. Juri pertama adalah Bapak Susanto MPD, dipersilakan. Juri kedua adalah Ibu Enden Nurhaini MPD. Juri ketiga adalah Ibu Cindy Marcelina SPD. Juri keempat adalah Bapak Maman MPD. Sedangkan juri kelima Ibu Casmini MPD. Juri keenam Bapak Hadi Purnawan MPD. Dan yang terakhir juri yang ketujuh Bapak Nurgianta MPD. Pengatur waktu adalah Bapak Aksen Abdurrahman MPD dan saya adalah pemimpin sidang Ibu Eka. Sebelum debat dimulai, saya menyampaikan peraturan perlombaan. Pidato substantif memiliki waktu maksimal 7 menit 20 detik. Satu ketukan diberikan setelah 1 menit untuk menandai waktu dapat melakukan interupsi, dan satu ketukan diberikan setelah 6 menit untuk menandai sudah tidak dapat melakukan interupsi. 2 ketukan setelah 7 menit dan ketukan terus menerus setelah 7 menit 20 detik untuk menandai pidato substantif telah habis. Untuk pidato balasan atau kesimpulan disampaikan maksimal 4 menit 20 detik. Satu ketukan diberikan setelah 3 menit untuk menandai waktu tersisa 1 menit. 2 ketukan setelah 4 menit dan ketukan terus menerus
elektronik dan tidak melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu jalannya sidang atau lomba pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, mosi yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini yaitu sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Kita mulai saja. Akan saya undang pembicara pertama dari tim pemerintah, Ibu Tasya Salensia. Dipersilakan. Selamat pagi para dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan kami dari tim oposisi yang saya kasihi, juga tak lupa penjaga waktu, pemimpin perdebatan, serta para hadirin sekalian yang turut menyaksikan perdebatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Tasya Salensia selaku pembicara pertama dari tim pemerintah yang akan menentukan limitasi, memberikan definisi, serta latar belakang mengapa topik ini dapat kita perdebatkan, dan kami juga akan memaparkan argumen-argumen dari tim pemerintah. Selanjutnya, argumentasi kami akan dilanjutkan oleh teman saya Jemima Audrey Natasha selaku pembicara kedua yang akan memperkuat dan membangun ulang argumen-argumen dari tim pemerintah. Dan yang terakhir, teman saya Fiona Fiducia Teja selaku pembicara ketiga akan merekonstruksi berjalannya debat pada pagi hari ini. Argumentasi dari kami akan ditutup kembali oleh saya selaku pembicara balasan yang akan meninjau ulang dan menganalisis hasil perdebatan kali ini. Baik dewan juri yang saya hormati, mosi pada pagi hari ini adalah sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa mosi ini membicarakan tentang apakah untuk menjadi pejabat publik diperlukan pendidikan yang tinggi atau tidak. Mosi ini sama sekali tidak mengatakan bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan sama sekali, melainkan mosi ini mengatakan bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Baik, sebelum kami masuk ke dalam argumen kami, persilakan kami memberikan definisi terhadap mosi ini terlebih dahulu. Pejabat publik adalah sosok atau figur masyarakat yang mengatur jalannya pemerintahan di seluruh Indonesia. Pendidikan yang tinggi di sini kami definisikan sebagai pendidikan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan formal yang diresmikan negara, dan pendidikan tinggi adalah memperoleh pendidikan di atas S2 dan di atas S2. Maka dari itu, SD sampai SMP kami kategorikan sebagai pendidikan rendah, sedangkan SMA dan S1 adalah pendidikan rata-rata. Kami dapat mengatakan hal tersebut berdasarkan pada informasi yang telah kami peroleh dari Badan Pusat Statistik yang mengatakan bahwa 99,09% dari seluruh masyarakat Indonesia telah menempuh dan lulus dari pendidikan SD. Setelah itu 94,70% telah lulus dari jenjang SMP, dengan angka 70,61% dari jenjang SMA, 22,95% dari jenjang S1, dan jauh lebih sedikit lagi di jenjang S2 dan S3. Yang perlu kami tekankan di sini adalah pejabat tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, bukan tidak memerlukan pendidikan sama sekali. Argumen pertama kami ingin membawakan kasus tentang seorang Menteri Kelautan, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, yang hanya lulusan SMA, yang berarti kita kategorikan sebagai pendidikan yang rata-rata, tetapi mampu menjadi pejabat publik dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik dengan baik. Kita dapat saksikan keputusan-keputusan dan kebijakan yang telah dibuat oleh Ibu Pujiastuti yang sangat menguntungkan negara dalam bidang kelautan. Instruksi diterima. Bagaimana kita tahu pendidikan bukan hanya di bidang akademik, namun ada juga di bidang psikomotorik dan kognitif. Dan Menteri Susi memiliki pendidikan yang baik di bidang lainnya, seperti itu. Terima kasih, tetapi kami sudah mendefinisikan pendidikan di sini sebagai pendidikan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan formal, bukan pendidikan informal maupun non formal. Di sini kami juga ingin menekankan bahwa menurut Badan Penelitian Psikologi Amerika, IQ atau intelligent quotient yang di sini dapat kita cerna dan kita definisikan sebagai pendidikan yang tinggi hanya memiliki peran
kesan seseorang, sedangkan 90% lainnya didominasi oleh EQ atau emotional quotient yang merupakan kestabilan emosi serta pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Maka dapat bisa kita simpulkan bahwa IQ atau pendidikan yang tinggi hanya memiliki peran yang sangat kecil, yaitu sebesar 10% saja, dan ini adalah informasi yang valid. Yang kedua, kami menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pejabat negara, yang pertama adalah pejabat negara harus dapat berpikir rasional. Dan menurut kami, seseorang yang menempuh jenjang pendidikan rata-rata, yaitu SMA sampai S1, sudah bisa berpikir secara rasional. Dewan juri sekalian, mari kita lihat contoh konkretnya. Di sini kami para siswa SMA berdebat mengenai topik-topik yang sedang terjadi di masyarakat. Ini membuktikan bahwa kami sebagai siswa SMA yang memiliki pendidikan rata-rata dan bukan pendidikan yang tinggi saja sudah dapat berpikir secara rasional. Dan inilah berpikir secara rasional adalah hal yang dibutuhkan untuk menjadi pejabat publik tanpa perlu memiliki jenjang pendidikan yang tinggi para dewan juri. Yang kedua, kita butuhkan untuk menjadi pejabat publik adalah kita dapat membuat rancangan atau perubahan dalam masyarakat. Yang kita beri contoh tadi ada Ibu Puji Astuti. Tanpa memiliki pendidikan yang tinggi saja, hanya pendidikan rata-rata, beliau sudah mampu memberikan perubahan bagi perihal kelautan dan ekonomi Indonesia sekalian. Yang ketiga adalah pengalaman yang kita dapatkan atau yang ini dapat kita kategorikan sebagai EQ, yaitu kestabilan emosi, jauh lebih penting daripada apa yang bisa kita lakukan hanya dengan IQ atau emotion atau intelligent quotient. Kami juga ingin menyatakan bahwa sekarang dengan banyaknya maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia, masyarakat mengimpi-impikan seorang pemerintah, seorang pejabat publik yang jujur. Jujur ini adalah salah satu syarat yang dapat kita dapatkan melalui EQ atau emotional quotient dan bukan hanya pendidikan yang tinggi. Karena dapat kita lihat banyak sekali pejabat publik dengan pendidikan yang tinggi tidak mampu menjadi pejabat publik yang baik. Seperti kita memberikan contoh Bapak Nurdin Emtok, seorang koruptor yang bekerja di bidang perpajakan. Beliau memiliki pendidikan yang tinggi yaitu S2, tapi beliau masih mampu dan melakukan korupsi. Apakah itu adalah pejabat publik yang kita impi-impikan saudara sekalian? Maka dengan ini kami menyimpulkan bahwa pejabat publik, hal yang paling penting yang dimiliki oleh pejabat publik bukanlah tingkat pendidikan yang tinggi, melainkan emotional quotient atau keseimbangan emosi yang dapat kita peroleh dan dapat kita lihat melalui kejujuran dan jasanya bagi masyarakat Indonesia. Dan kami yakin bahwa pada akhirnya kita semua akan sepemikiran dan sependapat bahwa untuk menjadi pejabat publik kita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, melainkan kita membutuhkan sikap moral dan kesiapan untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 19 detik. Berikutnya saya akan mengundang dari tim oposisi pembicara pertama, Bapak Raihan Fatur Rahman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari Kabupaten Sukabumi. Yang pada kali ini saya menempati tim oposisi. Dan pada kali ini kami sedang membahas sebuah mosi yang berbunyi, sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi. Sekali lagi, untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Karena itu, perkenalkan saya pada dewan juri dan audiens serta pengatur waktu dan pemimpin yang kami hormati, juga tim pemerintah yang tentunya kami hormati, serta para tim posisi yang kami banggakan. Perkenalkan saya untuk pertama menanggapi argumentasi dan definisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Tadi Ibu Tasya dari tim pemerintah mengatakan definisi dari pendidikan di sini, pendidikan yang tinggi harus didapatkan dari pendidikan formal. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat tahun 2008, pendidikan berarti proses untuk melakukan perubahan sikap dan tata cara seseorang seperti akademik, keagamaan, kebahasaan, dan lain-lain.
Ya, silakan. Kami sebagai tim pemerintah menentukan limitasi di sini pendidikan hanya Ya, terima kasih. Jadi seperti ini para dewan juri yang terhormat serta para audiens yang terhormat, jika kita menganalogikan pendidikan ini sudah sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain seperti itu. Bayangkan jika ada suatu mobil yang ini telah memiliki 4 roda dan kita hanya memperhatikan 1 rodanya saja dan tidak memperhatikan 3 roda yang lainnya, apakah mobil ini bisa jalan? Tentu saja tidak para dewan juri. Maka karena itu limitasi atau parameter yang didefinisikan apakah ini adil jika kita tidak mempertimbangkan beberapa aspek-aspek lain yang tentunya juga lebih penting seperti aspek pendidikan di bidang psikomotorik, lalu kognitif dan pendidikan lain-lainnya seperti itu. Maka untuk parameter atau limitasi harus dipertanyakan terlebih dahulu seperti itu dewan juri. Lalu berikutnya tadi ibu pembicara pertama, Ibu Tasya mengatakan bahwa kita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena ada modal SQ, EQ dan SQ seperti itu. Namun tentunya kita juga telah mengetahui ada aspek penting lagi yang ia lupakan. Ada aspek IQ dan aspek IQ ini yang berhubungan dengan logika. Dan seperti ini pada dewan juri serta audiens, aspek IQ ini sangat didukung dengan adanya ilmu-ilmu pasti atau ilmu sains yang ini merupakan harus ditunjang dengan pendidikan yang tinggi. Karena sebagaimana kita tahu semua, logika dasar ada pada ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, dan kimia. Dan itu merupakan salah satu aspek yang Anda lupakan. Itu adalah aspek yang sangat penting yang tidak dihiraukan oleh tim dari pemerintah. Lalu berikutnya ada pendapat mengenai rasional yang tadi sudah sejalan. Dapat di semua sebagai pejabat dapat menjabat dengan hanya pikiran yang rasional, dan tentunya rasionalitas ini sejalan dengan logika dan tentunya sudah sejalan pula dengan ilmu-ilmu pasti yang merupakan harus ditunjang dengan pendidikan yang tinggi. Lalu saya berikutnya ingin memaparkan pembagian tugas dari masing-masing pembicara. Pertama, saya sebagai pembicara pertama akan memaparkan definisi dan parameter jika diperlukan, lalu memaparkan pembagian tugas, serta setelah itu akan memberitahu atau mengutarakan latar belakang mengapa kami tidak setuju dengan mosi ini. Lalu berikutnya akan memaparkan argumentasi dari saya yang meliputi wilayah sosial dan sains. Lalu berikutnya saya akan menyimpulkan argumentasi. Lalu berikutnya Bapak pembicara kedua akan menyanggah dari tim pemerintah, lalu akan memperkuat apa yang dikatakan oleh pembicara pertama, dan setelah itu akan menyimpulkan studi kasus di bidangnya, yaitu di bidang literasi dan psikologi. Lalu berikutnya Bapak Tizufar Altair akan membicarakan dan menyanggah apa yang dikatakan oleh pembicara dari tim pemerintah, lalu akan memperkuat dari pembicara pertama dan kedua, dan yang terakhir akan menyimpulkan dan melihat secara lebih luas mengenai kasus pada kali ini. Dan yang paling terakhir saya akan membicarakan pidato kesimpulan di akhir sidang ini. Dan kita kembali kepada latar belakang mengapa tim kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi ini. Jadi seperti ini pada dewan juri yang terhormat, tentu saja pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan-jabatan penting seperti itu. Jadi tentunya mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab kepada kepentingan orang banyak. Lantas bagaimana jika seorang pejabat yang akan membuat sebuah kebijakan bagi orang banyak tanpa sebuah perhitungan yang matang? Maka karena itu, karena pejabat akan memegang sebuah jabatan yang penting, maka diperlukan pendidikan yang tinggi. Interupsi. Ya silakan. Bagaimana Anda dapat menjelaskan kasus pada Ibu Susi Pujiastuti? Terima kasih. Jadi seperti ini, terima kasih. Dalam konteks Pujiastuti, Ibu Pujiastuti, jadi seperti ini ya. Ibu Susi itu, kita kembali ke apa yang saya paparkan di awal, pendidikan tidak hanya akademik semata. Dan tim dari pemerintah melupakan hal tersebut. Ibu Pujiastuti memang tidak mendapatkan pendidikan akademik yang tinggi, namun dia mendapatkan pendidikan yang lain yang tinggi, seperti ketika ia menjadi CEO dari Susi Air, dan itu ia memiliki pendidikan yang tinggi di bidang manajemen seperti itu. Lalu pernyataannya adalah pernyataan dan argumentasi kami adalah di bidang sosial, pendidikan yang tinggi akan melatih logika. Sebagaimana tadi saya paparkan,
karena ilmu pasti akan melatih logika kita dan membuat kita lebih visioner atau melakukan sebuah pendapat dan berorientasikan masa depan. Seorang pejabat memerlukan hal ini para dewan juri, karena seorang pejabat membutuhkan pemikiran yang tidak dipikirkan oleh rakyatnya. Maka karena itu, dengan ditunjang dengan pendidikan yang tinggi di bidang logika, maka karena itu seorang pejabat tadi memiliki sebuah pandangan yang visioner atau pandangan yang dapat berorientasi pada masa depan. Dan selain melatih logika menjadi seseorang yang visioner, ini juga akan melatih ide-idenya menjadi ide-ide yang revolusioner. Seperti contohnya dalam kenyataan ada Ibu Sri Mulyani Habibie dan bahkan yang paling hangat Bapak Donald Trump yang merupakan sebuah orang pejabat yang memiliki pendidikan tinggi. Maka karena itu kami dari tim pemerintah sangat-sangat mendukung, kami dari tim oposisi sangat-sangat tidak mendukung mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan waktu 7 menit 24 detik. Selanjutnya akan saya undang pembicara kedua dari tim pemerintah, Ibu Jemima Audrey. Dipersilakan. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim oposisi yang kami segani, tidak lupa juga dengan pemimpin sidang, pengatur waktu, dan hadirin sekalian yang ikut menyaksikan perdebatan pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Jemima Audrey Natasha, selaku pembicara kedua dari tim pemerintah yang akan memperkuat argumen-argumen yang telah diberikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, yaitu Tasha Solensia, dan juga menyatakan kembali argumen-argumen dari tim kami. Namun, sebelum saya melakukan penguatan terhadap argumen-argumen kami dan menyatakan kembali argumen-argumen kami, saya ingin menyanggah beberapa perkataan yang telah dikatakan oleh tim oposisi. Anda mengatakan bahwa pendidikan bukanlah hanya pendidikan formal, tetapi psikomotorik dan sebagainya juga merupakan pendidikan. Tapi perlu Anda ketahui bahwa psikomotorik tersendiri itu termasuk dalam EQ yang telah kami sebutkan pada pembicara pertama. Lalu Anda juga memberikan analogi mobil yang memiliki 4 roda, dan jika kita hanya memfokuskan pada satu hal, itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi dengan Anda memberikan analogi tersebut, bukankah Anda sendiri yang hanya memfokuskan pada satu roda, yaitu pendidikan. Sedangkan kami dari tim pemerintah mempercayai bahwa 4 roda sudah kami percaya, karena kami berkatakan interupsi ditolak. Karena kami mengatakan bahwa bukan hanya IQ atau pendidikan formal yang penting, tetapi juga EQ, pengalaman, dan sebagainya. Lalu Anda mengatakan bahwa hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang S2 atau S3 itu yang bisa berpikir rasional. Seperti yang tadi dikatakan oleh pembicara pertama, kita semua berada di sini sebagai anak SMA yang berdebat mengenai mosi-mosi yang sedang ada pada zaman sekarang. Tapi apakah menurut Anda kita sebagai anak SMA tidak dapat berpikir secara rasional? Menurut kami, orang-orang tidak perlu berpendidikan tinggi untuk dapat berpikir secara rasional. Interupsi tolak. Terima kasih. Lalu mengenai contoh Susi Puji Astuti, Anda mengatakan bahwa Ibu Puji Astuti memiliki pendidikan lain. Dan kami menyimpulkan bahwa pendidikan lain tersebut merupakan pendidikan yang akan membangun EQ ia sehingga ia dapat menjadi Menteri Kelautan yang baik. Dan Anda juga mengatakan bahwa ia pernah menjadi wakil ini dan sebagainya. Lalu kami yakin itu adalah pengalaman bagi dia yang dapat membangun ia menjadi pemimpin pada zaman sekarang. Ya, jika Anda telah meyakini kita membutuhkan beberapa aspek selain aspek akademik, berarti Anda juga meyakini bahwa aspek tersebut merupakan sebuah aspek yang ditunjang dengan pendidikan yang tinggi. Seperti itu, Dewan Juri. Terima kasih instruksinya. Lalu perlu kita lihat kembali mosi pada kali ini, yaitu sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Kami tidak mengatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi tidak dapat menjadi pejabat, tetapi kami menyatakan bahwa orang yang bahkan tidak berpendidikan tinggi juga dapat menjadi pejabat publik. Kembali lagi kepada tambahan saya, Anda mengatakan bahwa pejabat yang berpendidikan tinggi dapat mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa baiknya bagi perkembangan Indonesia. Lalu Anda harus tahu bahwa pejabat harus bisa mendengarkan aspirasi dari rakyat-rakyat Indonesia. Apalagi Indonesia ini adalah negara demokratis, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini. Masuk ke dalam argumen saya. Mari kita lihat pada zaman sekarang. Masyarakat
profesional melalui program-program mereka tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Apalagi pendidikan yang tinggi hanya memberikan informasi tetapi bukan cara mengolah informasi tersebut. Dan yang telah dikatakan dari Badan Penelitian Psikologi Amerika Serikat bahwa hanya 10% dari IQ yang digunakan dalam untuk meninjau kesuksesan seseorang, sedangkan 90%-nya merupakan bagian-bagian penting lainnya. Interupsi tol, terima kasih. Lalu mari kita lihat bahwa pada zaman sekarang orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti tadi bahwa Nurdin Emtom, orang yang berperan besar di dunia perpajakan, ia merupakan lulusan S2, tetapi apa yang Anda lihat sekarang, ia merupakan seorang koruptor yang besar juga. Interupsi. Ya, interupsi, terima. Perlu diketahui bahwa Nurdin Emtom bukanlah seorang koruptor, namun seorang teroris. Terima kasih interupsinya. Lalu kembali lagi dengan argumen yang telah diberikan oleh Hasya Salansia selaku pembicara pertama dari pemerintah. Telah dikatakan bahwa 99,09% masyarakat Indonesia, mohon perhatiannya, 09% dari rakyat Indonesia telah lulus SD, sedangkan 94,70% telah lulus SMP, 70,61% telah lulus SMA, dan hanya 22,90% dari rakyat Indonesia yang sudah mengikuti pendidikan S1. Lalu Anda melihat perbedaan dari SMA sampai ke S1, 70,61 ke 22,95%. Bukankah itu angka yang sangat besar, perbedaan yang sangat besar? Dan kami yang tidak percaya bahwa 22,95% tersebut tidak semuanya mau menjadi pejabat publik. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua orang lulusan S1 mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S2. Itu saja yang perlu saya katakan. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 6 menit 25 detik. Ya. Mohon tenang kepada para peserta agar silent dan tidak berbicara apapun selama pendebat sedang berbicara di depan. Terima kasih. Selanjutnya akan kami undang dari tim oposisi pembicara kedua, Bapak Dava Alun Sagara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa hormat kami terhadap para dewan juri, pengatur waktu serta pemimpin sidang serta tim pemerintah yang juga tentunya kami hormati. Pertama-tama saya ingin memberikan beberapa respon atau sanggahan terhadap argumen yang telah diberikan oleh tim pemerintah. Yang pertama tentang IQ tadi, bahwa IQ merupakan logika yang sangat diperlukan. Namun logika itu juga harus ditunjang dengan pendidikan tinggi. Karena ilmu tidak didapat dengan begitu saja, ilmu didapat dengan pendidikan tinggi tersebut. Bila logika saja digunakan tanpa ilmu yang jelas, tanpa ilmu pasti yang sebagai dasarnya, para pejabat tidak akan bekerja dengan baik tanpa ilmu tersebut. Jadi begitu. Dan para dewan juri, analogi yang telah kami berikan sebagai mobil tadi, justru kamilah yang menjelaskan dan menggerakkan empat roda tersebut. Mengapa? Karena kami menyampaikan ilmu dan pendidikan secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi akademik saja. Dan maka itulah kami menganalogikan itu sebagai empat roda. Dan tentang rasa nasionalisme yang dimiliki oleh seorang pejabat tadi, ya nasionalisme memang baik, dan tapi apabila nasionalisme itu tidak ditunjang dengan ilmu, untuk apa pejabat itu bekerja sebagai pejabat? Untuk apa dia bekerja namun dia tidak memiliki ilmu yang mendasari apa yang akan dilakukan di depannya nanti? Karena ilmu tersebut diperlukan sebagai pejabat, seperti yang telah dikatakan dari pembicara dari tim oposisi tadi, bahwa dengan ilmu tersebut seorang pejabat akan berpikir secara visioner. Ia akan berpikir ke depan, ia akan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh warga-warganya, ia akan berpikir menuju masa depannya.
Dan lanjut ke argumen saya bahwa pejabat yang tidak berpendidikan tinggi tidak dapat berkolaborasi dengan baik dengan rakyatnya dan dapat menyebabkan kinerja pejabat tersebut yang buruk. Mengapa? Karena dibutuhkannya pendidikan tinggi sangat diperlukan oleh pejabat. Mengapa? Karena mereka adalah tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Mereka adalah tokoh yang menjadi contoh bagi masyarakatnya. Dan mereka harus memiliki kemampuan dan ilmu yang menunjang untuk menjadi pejabat-pejabat tersebut, untuk menyampaikan aspirasi, untuk menjadi tokoh yang sangat dibutuhkan, untuk menjadi suatu tokoh yang sangat berpengaruh dalam masyarakat di sekitarnya. Ya, silakan. Bukankah kepekaan untuk mendengar aspirasi masyarakat adalah bentuk dari kestabilan emosi dan bukan IQ? Terima kasih. Ya, terima kasih. Namun apabila ia memiliki kestabilan emosi dan kemampuan untuk mendengarkan rakyatnya, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan aspirasi tersebut, apa gunanya? Dan lanjut kembali dari Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika, telah menyatakan bahwa pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan apabila ia tidak dapat menjalankan ketiga aspek ini dengan baik, apabila tidak memiliki ilmu pasti yang menunjang untuk rakyatnya, untuk diimplementasikan kepada kedepannya nanti, untuk apa ia bekerja sebagai pejabat hanya mendengarkan aspirasi rakyatnya dan tidak mengimplementasikannya di masa depan nanti? Untuk apa ia bekerja sebagai pejabat yang seharusnya adalah membuat kebijakan dan membangun negeri ini untuk menjadi lebih baik? Dan karena ia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, akan timbul rasa resah dari masyarakat. Masyarakat akan memiliki rasa keresahan. Mengapa? Karena apabila pejabat memiliki pendidikan yang rendah dan tidak tinggi atau pendidikan rata-rata, masyarakat juga merasa, wah, saya saja yang lulusan SMA bisa saja saya menjadi pejabat. Namun itu kan paradigma yang salah. Oleh karena itu, ini tidak boleh dibiarkan untuk menciptakan paradigma yang salah dari masyarakat dan kinerja yang buruk. Mengapa? Karena bila masyarakatnya tidak percaya kepada pemerintahnya dan pemerintahnya tidak memiliki ilmu yang mendasari apa yang akan ia implementasikan ke depannya, akan terjadi pemerintahan yang buruk. Karena kedua aspek, yaitu masyarakat dan pemerintah, tidak bekerja dalam sinergi yang baik. Itu dia yang akan menyebabkan pemerintahan yang buruk. Dan secara psikologis, ini akan berakibat pada kinerja pejabat tersebut yang memiliki kinerja buruk. Karena daya pikirnya belum terlatih dengan ilmu-ilmu pasti yang diberikan oleh institusi-institusi pendidikan tinggi. Karena menurut Stephen R. Covey, yaitu pengarang buku The 7 Habits of Highly Effective People, atau 7 kebiasaan orang dalam bekerja efektif, salah satu yang paling penting adalah mengasah gergaji. Gergaji di sini termasuk adalah mengasah akal, mengasah ilmu dengan memberikan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu pasti yang baru, bukan hanya logika dan rasionalitas semata. Mereka memerlukan ilmu yang baru untuk mengasah logika yang sudah mereka dapat kodratinya dari lahir tadi. Dan karena ini mengasah daya pikir dari pejabat-pejabat tinggi yang sudah memiliki pendidikan tinggi, bagaimana dengan pejabat yang tidak memiliki pendidikan tinggi? Daya asah otak mereka belum terlatih dengan ilmu-ilmu pasti yang diberikan di institusi tersebut. Dan ini akan menyebabkan pejabat tersebut kurangnya rasa percaya diri karena ia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki hal yang mendasari atas apa yang akan dia utarakan nanti. Dan ini adalah sebab utama mengapa rasa kepercayaan dari masyarakat itu sendiri hilang. Dan karena apabila rasa percaya dari masyarakat tadi hilang, seperti yang telah saya katakan tadi, ini akan menyebabkan pemerintahan yang buruk. Karena dua aspek tadi tidak dapat bekerja sama dengan baik. Jika pemerintahnya sudah tidak memiliki kepercayaan diri dan ia tidak memiliki ilmu yang baik dalam pekerjaan yang dia menangani sekarang, bila kedua aspek tersebut sudah runtuh, bagaimana pemerintahnya nanti? Apabila ia tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki rasa percaya diri, bagaimana ke depannya? Karena dia tidak hanya sebagai pendengar aspirasi rakyat, dia adalah wakil rakyat di pemerintahan. Dia adalah yang akan membuat kebijakan-kebijakan. Dia adalah sosok yang berpengaruh karena dia membuat kebijakan dan mengimplementasikannya nanti. Oleh karena itu, mengapa mengasah otak, mengasah daya pikir sangat penting dan harus ditunjangi dengan ilmu-ilmu dari pendidikan tinggi tersebut. Karena bila ia menguasai betul tentang ia paham betul tentang ilmu yang akan ia sampaikan, tentang apa yang akan ia rencanakan, apa yang ia sedang wacanakan nanti, tentunya niscaya apa yang ia rencanakan dapat berjalan dengan baik. Bukankah begitu, Dewan Juri?
Dan oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita tarik pada kali ini yaitu pejabat yang tidak berpendidikan tinggi tidak dapat bekerja sama dengan rakyatnya dengan baik dan akan memiliki kinerja yang buruk. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi sekali lagi menegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi yang berbunyi sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan waktu 7 menit 12 detik. Berikutnya akan saya undang pembicara ketiga dari tim pemerintah, Ibu Fiona Fiducia. Disilakan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim oposisi, para hadirin sekalian, pengatur waktu dan juga pemimpin sidang yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya adalah Fiona Fiducia Teja, selaku pembicara ketiga dari tim pemerintah yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan pada kali ini. Saya juga akan menegaskan kembali klaim-klaim yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk terlebih dahulu membantah beberapa argumen-argumen yang telah diberikan oleh tim oposisi. Baik, seperti yang kita ketahui pada kali ini, mosi kali ini adalah sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik maka tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Pada pembicara kedua, pada tim oposisi telah menyatakan kalau nasionalisme itu jika tidak ditunjang dengan ilmu pengetahuan, maka jika dia tidak akan mendasari apa pikirannya, keputusannya berdasarkan apa yang dilihat oleh rakyatnya, karena dia tidak bisa mengimplementasikan aspirasi rakyatnya untuk program-program. Namun perlu kita ketahui sekali lagi yang kita sebutkan di sini bukanlah tidak memerlukan pendidikan, namun tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Sekali lagi rasa rasionalitas telah kami buktikan dengan kami yang berdiri, kita semua berdiri di sini menyaksikan perdebatan kali ini. Kita sebagai siswa SMA yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, namun apakah sekarang kita berbicara dengan tidak rasional? Apakah sekarang kita berbicara dengan tidak tahu cara mengimplementasikan keputusan hasil-hasil yang telah kita lakukan ini untuk masa depan? Tentu saja tidak. Namun apakah yang kurang dari kita? Apakah yang membedakan kita dari pejabat-pejabat yang sekarang sedang bertengger di pemerintahan saat ini? Perlu kita ketahui yang berbeda, kesempatan ada banyak, namun orang yang mau mengambil kesempatan tersebut tidak banyak. Kenapa hal ini dapat terjadi? Bukan karena IQ, bukan karena pendidikan yang kurang tinggi, namun karena apa? Karena rasa nasionalisme, rasa cinta, rasa keinginan untuk mengabdi kepada negara ini sebagai seorang pejabat yang bisa memajukan negeri Indonesia tidak ada pada banyak orang. Karena itu, untuk menjadi seorang pejabat yang kami tim pemerintah rasa dan butuhkan adalah bukanlah pendidikan yang tinggi. Pendidikan yang tinggi tidak diperlukan. Sekali lagi, bukanlah pendidikan yang tidak diperlukan, melainkan pendidikan yang tinggi tidak diperlukan. Karena apa? Karena rakyat sudah muak dengan melihat banyak koruptor dengan pendidikan yang tinggi, tapi mereka menyengsarakan rakyat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki komitmen untuk memajukan negara Indonesia ini. Nah, kita bisa ketahui contohnya, maaf tadi pembicara pertama dan kedua salah menyebutkan nama, namun yang kami maksud adalah Gayus Tambunan yang bekerja di bidang perpajakan dan memiliki pendidikan S2. Namun seperti yang kita semua ketahui, dia adalah koruptor yang menyengsarakan rakyat. Rakyat sudah muak dengan melihat pejabat yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak memiliki komitmen terhadap rakyatnya sendiri. Apakah kita mau? Apakah saat kita memilih calon untuk menjadi pejabat publik, kita melihat pendidikan mereka? Tidak. Kita melihat latar belakang mereka. Latar belakang mereka, apa yang telah mereka lakukan bagi kita, apa yang telah mereka lakukan di badan kerja mereka sebelumnya, apakah dapat memajukan Indonesia seperti yang kita harapkan? Kemudian mereka juga dari tim oposisi juga telah menyatakan bahwa pendidikan yang tinggi menjadi contoh bagi rakyatnya untuk pejabat yang memiliki pendidikan tinggi akan menjadi contoh bagi rakyatnya. Tapi sekali lagi, jika rakyat berfokus pada pendidikan yang tinggi, maka bukanlah aspek-aspek yang sangat jauh lebih penting seperti rasa nasionalisme
sini bukanlah tidak memiliki pendidikan, namun tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Namun juga tim pemerintah telah menetapkan definisi dari pendidikan yang tinggi di sini. Tidak kami batasi hanya pada satu roda seperti yang Anda bilang, namun kami bilang bahwa pendidikan di sini yang tinggi adalah pendidikan secara akademis yang tinggi, di mana kami definisikan hal itu sebagai S2 dan S3. Karena rata-rata data yang sudah kami punya menyatakan Indonesia rata-rata sudah memiliki pendidikan di SMA dan S1. Kemudian, jika Anda bilang bahwa tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak mampu bekerja sama dengan baik dengan rakyatnya, rasanya kami sebagai tim pemerintah tidak dapat mengerti logika itu. Kenapa? Karena untuk bekerja sama dengan seseorang, apakah Anda membutuhkan suatu pengetahuan yang tinggi? Tidak. Anda membutuhkan kemampuan untuk berkata, kemampuan untuk dapat mengolah aspirasi rakyat itu menjadi suatu program. Dan menurut kami, hal itu tidak membutuhkan pengetahuan yang tinggi, namun rasionalitas seperti yang sudah saya bilang kita telah lakukan di sini. Dan kita semoga pejabat yang sedang menjabat ini akan melakukan hal yang sama. Dan dengan itu saya Menlu Syatiga sebagai pembicara ketiga, kami tetap mendukung mosi bahwa sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan yang tinggi, namun kami mendukung rasa cinta terhadap Indonesia dan nasionalisme yang tinggi. Terima kasih. Pembicaraan ketiga dari tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 24 detik. Berikutnya akan saya undang pembicara ketiga dari tim oposisi, Bapak Rizufal Altarafin Farsyad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi akan menyanggah argumen dari tim pemerintah sekaligus mempertegas argumen dari tim oposisi. Yang pertama, perihal masalah Menteri Susi Pujiastuti. Perlu diketahui dengan juri bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang seperti akademik, keagamaan, dan kebahasaan. Dan Presiden Jokowi, Presiden kita, tidak hanya melihat Susi Pujiastuti dari segi pendidikan akademik saja, walaupun itulah yang penting. Namun pendidikan tinggi yang di sini yang dimaksudkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bukan hanya pendidikan akademik yang tinggi, namun pendidikan lainnya. Dan masalah EQ emosional tadi akan terlatih dari pendidikan yang tinggi. Bisa kita ketahui bahwa solusi yang diberikan oleh anak SD dan anak SMA akan sangat berbeda, dan emosi dari anak SD dan anak SMA sangat berbeda. Ketika anak SD tidak diberikan mainan oleh orang tuanya, dia akan menangis. Tidak, terima kasih. Dan ketika anak SMA tidak diberikan mainan oleh orang tuanya, dia akan merasa tidak apa-apa dan tidak akan menangis. Interupsi. Ya, silakan. Oke, jadi dalam pendidikan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu definisinya sangat luas. Karena itu kami sebagai tim pemerintah memberikan parameter, memberikan limitasi bahwa pendidikan yang kita bahas di sini adalah pendidikan secara akademik. Terima kasih. Terima kasih. Tadi adalah jawaban kami mengenai masalah tentang Menteri Susi Pujiastuti. Kembali ke argumen saya. Lantas, apakah dengan hanya berpikir rasional menyebabkan kita sebagai anak SMA yang tadi dikatakan oleh pedebat tadi, kita memiliki pemikiran rasional? Lantas, apakah kita layak menjadi pejabat para dewan juri? Tentu saja tidak. Kita tidak bisa mengandalkan pemikiran yang rasional saja. Lantas, jika begitu, saya sebagai anak SMA yang berdebat dan dikatakan memiliki pemikiran rasional layak menjadi pejabat, tentu begitu, dewan juri. Lalu, tadi telah dibuktikan bahwa wawasan yang luas, pemikiran yang tinggi, ilmu yang luas merupakan hal yang sangat penting. Contoh tadi, wawasannya mengenai Nurdin M. Top yang dikatakan oleh seorang koruptor. Jika para hadirin di sini tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, tidak, terima kasih. Pengetahuan yang sebenarnya tentang Nurdin M. Top bukanlah seorang teroris, bukanlah seorang koruptor, melainkan seorang teroris, maka tentu saja audiens di sini akan langsung percaya dengan apa yang dikatakan tadi. Dan jika kita implementasikan hal tersebut kepada pejabat, maka akan terjadi transfer informasi yang salah jika informasi yang dikatakan oleh pejabat itu sendiri bertentangan dengan ilmu yang seharusnya. Lalu terjadi banyak salah tangkap makna dari tim pemerintah tadi seperti yang telah saya ngomongkan tadi. Lalu kembali mengatakan pemikiran rasional.
pemikiran rasional itu tentu saja akan terlatih dengan semakin tingginya taraf pendidikan tersebut. Mengapa? Tadi saya telah menguapkan bahwa orang memiliki gelar S3, doktor, tentu solusi yang akan diberikannya tidak akan jauh lebih baik dengan orang yang hanya berpendidikan sebatas SMA, dengan pemikiran yang lebih kritis dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti S2 dan S3 yang tadi keumuman tadi. Tentu pemikiran, ilmu yang dimilikinya akan sangat jauh lebih tinggi dari hanya sekedar lulusan SD, SMP atau SMA. Jika Menteri Susi Pujiastuti tadi dapat dijawab dengan pengertian pendidikan yang luas menurut KBBI, dan itulah yang ditangkap oleh seorang Presiden Joko Widodo. Dan kembali masalah kejujuran. Faktanya logika dapat melandasi kejujuran itu sendiri. Dengan logika yang tinggi, dengan ilmu yang tinggi dan membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan inilah sebagai salah satu penopang dari kejujuran itu sendiri. Dan dengan tidak dilandasinya oleh ilmu yang tinggi seperti pendidikan yang tinggi seperti dari S2 dan S3, justru akan terjadi salah interpretasi, salah pengertian terhadap suatu kasus. Contohnya, jika menurut anak SMP, mengapa Bank Indonesia misalnya tidak mencetak uang lebih banyak saja? Itu adalah solusi yang diberikan oleh anak SMP. Namun ketika orang berjalan S3 dan S2 akan memiliki pendapat yang lain. Karena kenapa? Contohnya jika diartikan permasalahan ekonomi dan menurut anak SP dan SD, mengapa Bank Indonesia tidak mencetak uang lebih banyak saja? Orang menjawab S2 dan S3 jauh lebih mengerti. Karena jika uang dicetak lebih banyak akan meningkatkan inflasi. Nah, dari kasus seperti itu dapat kita artikan bahwa pemikiran dari individu yang memiliki pendidikan yang diartikan seperti lulusan SD, SMP dan pendidikan rata-rata seperti SMA dan pendidikan yang tinggi S2 dan S3 dan ke atas memiliki pemikiran yang sangat-sangat jauh berbeda dan memiliki pemikiran yang kritis dan pengambilan keputusan yang lebih matang. Pengambilan keputusan yang lebih matang dipengaruhi oleh IQ tentang pengetahuannya terhadap kasus itu sendiri dan emosional tadi tentang IQ akan terlatih seiring waktu dia mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, itu akan mempengaruhi IQ itu sendiri. Dan dapat kita tarik kesimpulannya bahwa pendidikan yang tinggi sangatlah dibutuhkan seorang agar menjadi seorang pejabat publik. Jika hanya memikirkan pemikiran rasional, kejujuran dan nasionalisme, apakah kita semua di sini layak menjadi seorang pejabat jika hanya berkaca dari pemikiran yang rasional, nasionalisme dan kejujuran? Oleh karena itu, kami tim oposisi tetap sangat-sangat menolak dari mosi ini yang meyakini bahwa sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Karena itu kami tetap sekali lagi menegaskan bahwa kami setuju bahwa pejabat membutuhkan pendidikan yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu 6 menit 52 detik. Untuk menutup debat, kami persilakan pembicara balasan pertama dari tim oposisi, Bapak Raihan Fatur Rahman. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang hormat, Bapak pemimpin sidang serta Ibu pengatur waktu atau sebaliknya, serta para audien yang kami hormati dan tentunya tim pemerintah yang kami hormati pula dan tim oposisi yang saya banggakan. Izinkanlah saya berdiri di sini sebagai pembawa pidato balasan. Dan apa yang akan saya lakukan di sini adalah ingin melakukan perbandingan dan mengutarakan perbedaan antara pendapat dari tim oposisi dan tim pemerintah. Lalu setelah itu saya akan menyimpulkan studi kasus dari mosi yang kita bicarakan pada kali ini.
Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan, mosi ini berbunyi, sidang ini meyakini bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak diperlukan pendidikan yang tinggi, dan kami sebagai tim oposisi sangat-sangat tidak menyetujui mosi ini. Dan untuk perbandingannya, pertama, tadi dari tim pemerintah menyatakan sebuah parameter yang kurang matang. Karena apa? Kurang matang karena tentunya sebagaimana yang telah dianalogikakan dan sebagaimana yang telah digambarkan, jika kita ingin menjalankan suatu hal namun tidak memerhatikan hal-hal aspek lainnya yang juga penting untuk menjalankan hal tersebut, sebagaimana yang diutarakan seperti mobil tadi, tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Maka karena itu, jika membuat limitasi atau pembatasan, jika kita ingin membuat mobil, lalu dibatasi mobil itu hanya boleh berjalan dengan satu roda, apakah itu akan mudah untuk berjalan? Saja tidak. Apakah mobil itu akan berjalan sebagaimana mestinya? Tentu saja tidak. Dan tentu saja parameter yang telah disebutkan hanya condong ke sebelah pihak. Lalu berikutnya, dari tim pemerintah tadi melupakan faktor-faktor penting lainnya. Seperti tadi hanya mengutarakan jujur dan rasa nasionalisme. Jadi seperti ini Bapak Dewan Juri serta audiens yang saya hormati, ketika seseorang harus jujur atau memilih untuk jujur, karena apa? Karena dia harus memilih dalam suatu situasi tertentu, dia ingin mengatakan hal yang sebenarnya atau tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Dan tentunya untuk memilih hal tersebut dibutuhkan sebuah logika, dibutuhkan sebuah pemikiran yang baik. Maka karena itu hal ini dapat sangat dan perlu ditunjang dengan pendidikan yang tinggi. Maka karena itu sudah dapat dipastikan antara kejujuran dan pendidikan yang tinggi sebenarnya memiliki relasi yang beriringan. Maka karena itu sudah sepatutnya ketika orang itu jujur, pastinya orang itu memiliki pendidikan yang tinggi. Seperti itu. Lalu tadi juga disebutkan nasionalisme. Seperti ini Bapak Dewan Juri sekalian dan para teman-teman audiensi, Bapak Ibu audiensi, ketika ia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dari mana ia mendapatkan hal tersebut? Tentunya dari pendidikan kewarganegaraan. Sekali lagi dari sebuah pendidikan, dan tentunya pendidikan ini rasa nasionalisme antara anak SD atau dengan Bapak Profesor S3 tentu rasa nasionalismenya berbeda. Tentu anak SD hanya berkata rasa nasionalisme hanya cukup dengan mengibarkan bendera, dan tentunya dari bapak-bapak yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi seperti di S2 atau di S3 sebagaimana telah dikatakan, tentunya tidak hanya sebatas mengibarkan bendera. Maka karena itu rasa nasionalisme ini juga memiliki relasi yang sejalan dengan pendidikan yang tinggi. Lalu dari tim pemerintah mengutarakan beberapa fakta yang salah. Fakta-faktanya dia mengatakan seperti Nurdin Mentok, seperti itu ya. Maka karena itu saya ingin menyimpulkan bahwa tim kami sangat-sangat tidak setuju karena pejabat memiliki sebuah tanggung jawab dan hajat yang penting bagi orang banyak. Maka karena itu kami dari tim pemerintah, tim oposisi sangat-sangat tidak menyetujui mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara balasan tim oposisi menghabiskan waktu selama 4 menit 27 detik. Selanjutnya, kami persilakan pembicara balasan kedua dari tim pemerintah, Ibu Tasya Salensia. Disilakan. Selamat pagi para dewan juri yang sangat saya hormati, rekan-rekan dari tim oposisi yang saya banggakan, para hadirin penjaga waktu serta pemimpin perdebatan pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdiri di sini sebagai pembicara simpulan atau pembicara balasan yang akan menganalisis kembali berjalannya debat pada pagi hari ini. Yang ingin pertama-tama saya tekankan adalah bahwa mosi kali ini memperdebatkan apakah pejabat publik memerlukan atau diwajibkan untuk memiliki pendidikan yang tinggi atau tidak. Apakah orang-orang dengan pendidikan rata-rata bisa menjadi pejabat publik atau tidak? Anda terus-terusan mengatakan dan menganalogikan pejabat publik sebagai sebuah mobil, di mana rodanya harus diliputi oleh pendidikan. Tetapi menurut kami
argumen-argumen dari tim pemerintah. Mengapa seperti itu? Karena kami telah mengatakan bahwa untuk menjadi pejabat publik tidak hanya membutuhkan pendidikan saja, tidak hanya membutuhkan satu roda saja, melainkan juga membutuhkan roda-roda lain yang lebih penting untuk menyokong berjalannya pemerintahan oleh pejabat publik, yaitu yang pertama adalah rasa cinta terhadap tanah air, yang kedua adalah pemikiran rasionalitas, dan yang ketiga adalah kejujuran serta emosi yang stabil. Kami akan menjelaskan mengapa rasionalitas bisa didapatkan hanya melalui pendidikan rata-rata saja. Menurut kami, orang yang memiliki pendidikan tinggi, oke, mereka mungkin memiliki rasa rasionalitas yang lebih tinggi, tetapi apakah mereka mau dan memiliki keinginan untuk memajukan negara ini? Tim oposisi telah gagal membuktikan dan menyajikan data valid bahwa dengan memiliki pendidikan S2 atau S3, seseorang akan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi seperti yang dikatakan oleh pembicara balasan dari tim oposisi. Tetapi kami mampu memberikan bukti sukses, kami mampu memberikan data yang valid dari sosok seorang Ibu Susi Pujiastuti yang pendidikannya tidaklah tinggi tetapi memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air, mampu berpikir secara visioner dan rasional tanpa perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Dewan juri sekalian, para hadirin, ini adalah bukti nyata bahwa untuk berpikir rasional dan untuk memiliki rasa nasionalisme, kita sama sekali tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Di sini kami sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak mengatakan bahwa seorang pejabat publik tidak perlu memiliki pendidikan, tetapi kami menjelaskan bahwa seorang pejabat publik tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, karena banyak hal lain yang membuat seorang dapat menjadi pejabat publik. Kami juga ingin menitikberatkan bahwa tim oposisi telah gagal merespon instruksi-instruksi dari kami, sedangkan tim pemerintah dapat membalas dan menjawab dengan tegas instruksi-instruksi yang diberikan oleh tim oposisi. Tim oposisi juga telah gagal memahami definisi dan limitasi yang kami berikan. Kami memberikan definisi dan limitasi pendidikan hanya seputar pendidikan formal saja. Pengalaman, rasa rasionalisme, rasa pendidikan, pemikiran rasional, itu semua tidak hanya masuk dalam IQ, karena IQ hanya memiliki peran 10% saja dalam kesuksesan seseorang. Tetapi untuk menjadi pejabat publik, sekali lagi dengan analogi 4 mobil tersebut, kita tidak hanya membutuhkan roda pendidikan yang tinggi saja, kita juga membutuhkan roda rasa cinta terhadap tanah air, keinginan untuk membangun suatu negara yang tidak dimiliki oleh semua rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, para dewan juri, untuk menjadi atau untuk memiliki gelar atau jabatan sebagai pejabat publik, bukan hanya pendidikan yang tinggi yang diutamakan, melainkan rasa cinta terhadap tanah air dan rasa ingin untuk mengabdi dan membangun negara Indonesia yang kita kasih ini. Pada akhirnya, kami sebagai tim pemerintah meyakini bahwa kita semua beserta tim oposisi akan duduk bersama-sama dengan kami dan menyetujui bahwa untuk menjadi pejabat publik kita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Terima kasih. Pembicara balasan tim pemerintah menghabiskan waktu selama 4 menit 25 detik. Bapak dan Ibu, lomba debat telah berakhir. Untuk dewan juri, disilakan meninggalkan ruang debat menuju ke ruang 08 selama 10 menit.